Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang tokoh-tokoh pembaruan dunia Islam pada masa modern. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adnan Caksana, absen 24. Dan saya Bitaya. Saya Afnika dari Pat, absen 30. Nama saya Rinjani Cinta, absen 31. Syah Waliullah dilahirkan pada Delhi pada tanggal 12 Februari 1703 Masehi. Ia gemar menulis buku dan banyak meninggalkan karya-karyanya. Ia diantaranya bukunya itu Hujatullah Al-Balighah dan Fuyun Al-Haramain. Di antara penyebab yang membawa kepada kelemahan dan kemunduran umat Islam menurut pemikiran Syah Waliullah, yang pertama terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Yang kedua, sistem demokrasi yang ada dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Yang ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh berbagai pertentangan aliran dalam Islam. Yang keempat, adat istiadat dan ajaran bukan Islam masuk ke dalam keyakinan umat Islam. Selanjutnya ada Said Ahmad Khan. Ia lahir di Delhi pada tahun 1817 dan menurut keterangan berasal dari keturunan Hussein, yaitu cucu Nabi Muhammad, melalui Fatimah dan Ali. Pemikiran Said Ahmad Khan tentang pembaruan Islam: yang pertama, kemunduran umat Islam disebabkan tidak mengikuti perkembangan zaman dengan cara menguasai sains dan teknologi. Yang kedua, ia berpendirian bahwa manusia bebas berkehendak dan berbuat sesuai dengan sunnatullah yang tidak berubah. Tiga, sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan hadis. Yang keempat, ia menentang taklid dan perlu adanya ijtihad sehingga umat Islam dapat berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang kelima, ia berpendapat satu-satunya cara untuk mengubah pola pikir umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab dan lahir di Sialkot pada tahun 1876. Untuk meneruskan studinya, ia kemudian pergi ke Lahore dan belajar di sana sampai ia memperoleh gelar kesarjanaan MA. Pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembaruan Islam: yang pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam dan pintu ijtihad tetap terbuka. Yang kedua, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamisme. Yang ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kejumudan dalam berpikir. Keempat, hukum Islam tidak bersifat statis tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Yang kelima, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Yang keenam, perhatian umat Islam terhadap zuhud menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial masyarakat. Yang keempat, Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1765 Masehi. Adalah seorang keturunan Turki dan meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ada dua hal yang penting baginya, yaitu kemajuan ekonomi dan kemajuan militer. Kedua hal tersebut mengendaki ilmu-ilmu modern yang telah dikenal oleh orang Eropa. Ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang sangat inovatif pada zamannya antara lain mendirikan sekolah modern dan memasukkan ilmu-ilmu modern serta sains ke dalam kurikulum. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Yang kelima, Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahwi. Ia lahir pada tahun 1801 Masehi di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873 Masehi. Menurut beliau, ajaran Islam bukan hanya mementingkan soal akhirat, tetapi juga soal hidup di dunia. Umat Islam juga harus memperhatikan kehidupan dunia. Kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat, di mana raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Syariat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. Yang keenam, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839
dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897. Jamaluddin Al-Afghani pernah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan dan menjadi penasihat Sir Ali Khan, serta dia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam yaitu yang pertama adalah untuk mengembalikan kejayaan dan menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan Islam harus dipahami dengan akal serta kebebasan. Yang kedua, cara pemerintahan otorkrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Yang ketiga, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Pan-Islamisme atau rasa solidaritas antara umat Islam harus dihidupkan kembali. Ini ada Muhammad Abduh dari 1849 sampai 1905. Pada tahun 1877, Saidina Saidi Al-Azhar dengan mendapat gelar alim, ia mulai mengajar pertama di Al-Azhar, kemudian di Dar al-Ulum, dan juga rumahnya sendiri. Waktu Jamaluddin Al-Afghani diusir dari Mesir pada tahun 1879 karena dituduh mengadakan gerakan menentang, Muhammad Abduh yang juga dipandang turut campur dalam soal ini dibuang keluar kota Kairo. Tapi di tahun 1880, ia boleh kembali ke ibu kota dan kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintah Mesir. Ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam. Ada satu, pembukaan pintu ijtihad. Menurut Muhammad Abduh, ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Kedua, penghargaan terhadap akal Islam adalah ajaran nasional yang selain dengan akal sebut dengan akal, ilmu pengetahuan akan maju. Terakhir ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang telah dibuat oleh negara yang bersangkutan. Muhammad Rashid Ridha 1865 sampai 1935. Ia menerbitkan majalah yang termasyhur Al-Manar. Di dalam nomor pertama dijelaskan bahwa tujuan Al-Manar sama dengan tujuan Al-Urwah Al-Wusta, antara lain mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi, memberantas takhayul dan bid'ah yang masuk dalam tubuh Islam, menghilangkan paham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam, serta paham-paham yang dibawa rekat-rekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan, dan membela umat Islam terhadap permainan politik-politik negara barat. Beberapa pemikiran Rashid Ridha tentang pembaruan Islam. 1. Sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. 2. Umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum Jabariyah. 3. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. 4. Umat Islam menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. 5. Kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya unsur bid'ah dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. 6. Kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. 7. Perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. 8. Khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dari politik. Dan terakhir, 9. Khalifah haruslah seorang mujtahid besar dengan bantuan gaya para utama dalam menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Baik, selanjutnya adalah Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan mempunyai pendidikan tradisional seperti pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah, sastra Arab, Turki, dan Persia. Ia diangkat menjadi sultan pada tahun 1807 dan meninggal pada tahun 1839. Pada bagian pertama kesultanannya, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha mendudukan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonom besar. Peperangan dengan Rusia selesai pada tahun 1812 dan kekuasaan otonomi daerah akhirnya dapat ia perkecil kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasha di Mesir dan satu daerah otonomi lain di Eropa. Kemudian Sultan Mahmud II juga melakukan gerakan pembaruan dalam dunia Islam, seperti dia menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Dia menghapuskan pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Dia memasukkan kurikulum umum di lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Dia juga mendirikan sekolah Maktabi Ma'arif dan mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan Maktabi Ulumi Edibiyat yang mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah, serta mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Selanjutnya adalah Nami Kemal. Nami Kemal berasal dari keluarga papan atas, sehingga orang tuanya sanggup menjalankan pendidikan khusus baginya di rumah dan mempelajari bahasa Arab dan Persia.
Ia juga mempelajari bahasa Prancis saat usia belasan tahun. Ia diangkat menjadi pegawai kantor penerjemah, kemudian dipindah menjadi pegawai istana sultan. Ahmad Kemal dikenal sebagai pemikiran terbuka dari kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Golongan yang disebut sebagai Utsmani Muda atau Yeni Usmalintir yang Ottoman pada mulanya adalah perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865 yang bertujuan untuk mengubah pemerintahan absolut kerajaan Utsmani menjadi konstitusional. Analisis Ahmad Kemal tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya. Itu yang pertama, kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres, dan solusinya adalah perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi konstitusional. Kemudian, rakyat sebagai negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Setelah itu, pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan Islam, sebab sistem yang diterapkan Khulafaur Rasyidin memiliki corak demokratis. Sistem pemerintahan pada khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. Islam mengajarkan al-masyad al-ammah, khalifah tidak boleh bersikap bertentangan dengan al-masyad al-ammah. Kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat dan harus dijadikan konstitusi yang dipatuhi oleh kepala negara.